Sekarang kita belajar firman Tuhan. Ya, temanya jangan tetap tema tahun ini pelipat gandaan yang dahsyat. Kita akan belajar sesi keempat bagaimana kita bisa mengalami pelipat gandaan yang dahsyat. Hari ini temanya adalah berkat bekerja. Artinya ada berkat besar saat kita bekerja, saat kita kerjakan apa yang sudah Tuhan percayakan. Saat kita melangkah, bukan hanya doakan, bukan hanya imani, tapi saudara kerjakan, perjuangkan, laksanakan, melangkah. Saat kita melangkah, saat kita kerjakan, maka kuasa Tuhan akan terjadi. Maka Tuhan akan berkarya, saudara. Maka itu akan menjadi kenyataan berkat mengalir. Karena bekerja itu mengaktifkan anugerah untuk pelipat gandaan, saudara. Jadi saya percaya itu luar biasa. Ingat saudara ya, saat ini pelajarannya adalah bukan hanya doa, harus doakan, harus imani, harus deklarasikan, tapi lebih daripada itu melangkah, mulai berjuang, kerjakan, mulai melangkah, berjuang, kerjakan. Saat kita melangkah, saat kita berjuang, saat kita kerjakan, kuasa mengalir, mujizat mengalir, berkat mengalir, dan itu menjadi kenyataan pelipat gandaan dalam keadaan saudara masing-masing, saudara. Dan itu penting. Saudara lihat kehidupan Tuhan Yesus, pagi doa, siang doa, sore malam doa. Tapi juga sama, dari pagi sampai sore dia beritakan Injil, dia ngajar, saudara, di bait Allah, dia usir setan, dia sembuhkan orang sakit, saudara. Jadi dia ya doa, tapi juga Tuhan Yesus itu ya bekerja, saudara, mengajar, beritakan Injil, tolong orang sembuhkan. Sehingga kuasa Tuhan terus bekerja dalam hidupnya. Saudara lihat gereja mula-mula, mereka bertekun di dalam doa, bertekun dalam pengajar rasul-rasul, tapi juga bertekun dalam beritakan Injil, bertekun dalam selamatkan jiwa, bertekun dalam apa? Memuridkan, saudara, bertekun dalam mengembalakan. Jadi ada doa, ada imannya, tapi juga ada usahanya. Paulus lebih juga berkata, aku berjuang lebih daripada rasul-rasul yang lain. Dia berdoa, dia punya iman, tapi dia kerjakan ya luar biasa sekali. Sehingga mereka semua mengalami kedahsyatan Tuhan, pelipat gandaan terjadi. Visi juga sama. Kalau saudara sudah tangkap, punya visi sama, punya visi bagus, dapat visi dari Tuhan itu paling bagus, diimani bagus, saudara, dideklarasikan bagus, tapi harus mulai ada langkah, usaha untuk visi itu menjadi kenyataan. Pelajari, yang nggak ngerti belajar, berlatih, berjuang, maka visi akan menjadi kenyataan. Kita akan belajar tentang Abraham, Kejadian 13. 14, 15, lalu 17. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirman Tuhan kepada Abraham, pandanglah, disuruh apa saudara? Memandang, saudara, sekelilingmu, dan lihatlah. Pandanglah, lihatlah. Pandang itu masih global, lihat lebih fokus lagi. Dari tempat engkau berdiri ini ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, suruh lihat semua, timur, barat, utara, selatan, saudara. Luar biasa, sebab 10 negeri yang kau lihat itu akan kuberikan padamu. Kata-katanya suruh lihat, saudara. Itu yang kau lihat, itu visi, saudara. Visi, kalau kau bisa melihat rencana Tuhan yang luar biasa, ke timur, barat, seberapa engkau bisa melihat, itu akan diberikan kepadamu. Namanya akan. Itu belum terjadi, saudara. Sudah dapat visi, belum terjadi. Karena baru apa? Akan, saudara. Wah, itu luar biasa. Ayat 17, bersiaplah apa? Jalanilah. Jangan hanya lihat saja, jalani. Jalani, timur, barat, utara, selatan. Tanah yang kau injak, aku berikan padamu, saudara. Jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu akan kuberikan negeri itu. Ada langkah-langkah yang harus dikerjakan, saudara. Harus kerja. Ya kalau kita kerja sedikit, dapatnya sedikit. Kerja banyak,
Dapatnya banyak, enggak kerja. Ya enggak dapat saudara, harus kerja. Ya luar biasa. Kita lihat lagi Yakub saudara. Ya Kejadian 32 ayat 10. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang kau tunjukkan pada hambamu ini. Sebab aku yang membawa hanya tongkatku ini waktu aku seberangi sungai Yordan ini. Tapi sekarang telah menjadi apa? 2 pasukan. Yakub berkata, Tuhan luar biasa, ngadakan pelipat gandaan yang luar biasa. Harusnya enggak layak, harusnya enggak mungkin, enggak bisa. Aku sendirian loh, satu, hanya membawa tongkat saja. Tapi Tuhan berkati lipat ganda. Sekarang jadi 2 pasukan. 1 pasukan itu berapa saudara? Saudara, yang pasti 2 pasukan itu banyak. Berlipat-lipat dari 1 saudara. Dia ngalami luar biasa. Ya, kenapa kita akan belajar? Kejadian 25 ayat 27. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu. Ya, seorang yang suka tinggal di padang, itu Esau. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang. Tenang di sini sebenarnya diem, meneng wae, ndak gerak maksudnya gitu saudara. Yang suka apa? Suka apa? Tinggal di rumah. Ini anak mbok-mbokan itu loh saudara. Sudah pokoknya melu ibunya terus saja, nggak berjuang, nggak bekerja. Ini anak mbok-mbokan gitu saudara. Yang nggak mungkin bisa dapat buruan saudara. Nggak berburu kok, betul nggak saudara? Iya, tapi tidak akan pelajari terus saudara. Iya, Kejadian 30 ayat 26 saudara. Nanti 29 dan 30. Berikanlah saudara, berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang. Sebab engkau tahu betapa apa saudara? Betapa apa keras aku bekerja padamu. Dia berkata pada mertuanya, yang apa yang sudah menjadi upahku berikan karena aku kerja keras, kerja keras, kerja keras. Itu bekerja sungguh-sungguh saudara. Kerja keras sekali saudara, sehingga menghasilkan. Ayat 29. Saud Yakub kepadanya, engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu tadi, kerja keras, dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku, bahwa harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat. Berkembang dengan apa? Sangat, artinya pelipat gandaan yang dahsyat. Dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di situ. Kenapa? Harta mertuanya berlipat ganda dan dahsyat. Sebab ada Yakub menantunya yang kerja keras, yang berjuang, sehingga diberkati oleh Tuhan kerja kerasnya. Sehingga kekayaannya berlipat ganda dengan dahsyat. Iya, saya doakan setiap saudara semua adalah seorang pemimpi, tapi adalah seorang pejuang, adalah seorang pekerja keras, ada seorang yang sungguh-sungguh berjuang. Sehingga waktu saudara impikan, imani, deklarasikan, kerjakan, kuasa terjadi, mujizat terjadi, pelipat gandaan terjadi dengan luar biasa. Saudara, ini petunjuk bagi setiap kita. Sekarang kita akan belajar 5 dimensi kerja yang menghasilkan pelipat gandaan besar. Kerja seperti apa Pak? Saudara, sama-sama kerja belum tentu saudara ada hasilnya. Kerja seperti apa? Yang buat sungguh-sungguh pelipat ganda. Yang pertama, bekerja dengan tekun. Katakan 1, 2, 3. Bekerja dengan tekun. Sekali lagi, bekerja dengan tekun. Tekun, rajin, gigih. Itu saudara, pantang menyerah. Itu saudara. Rut 2 ayat 5 sampai 7. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyapit-penyapit itu, dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyapit-penyapit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyapit-penyapit. Jadi saudara, dia itu ikut Naomi
yang dulunya habis-habisan di sana, pulang nggak ada apa-apa. Dia bilang dengan mertua, biar aku bisa kerja, cari nafkah. Saudara. Lalu dia datang di kebunnya Boas. Begitulah ia datang dan terus duduk-duduk sambil santai-santai, sambil dengar lagu dangdut. Ya, begitulah ia datang apa? Terus sibuk, bekerja dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Jadi nggak dikit kerja, tapi dikit berhenti. Kerja, dikit ngerokok satu dulu habis. Kerja, lalu ngobrol. Ada orang gitu, saudara. Ya nggak jadi saudara. Kerja 5 menit, ngobrolnya 15 menit gitu, saudara. Kerja 5 menit, ngobrolnya setengah jam. Nggak jadi. Kerja. Dengan tekun, dengan rajin, dengan gigih. Kerja. Orang yang bekerja banyak, hasilnya apa? Banyak. Orang bekerja sedikit, hasilnya apa? Sedikit. Orang yang tidak kerja, hasilnya apa? Enggak ada hasil. Saudara, ini Rut itu pekerja yang luar biasa. Pengkhotbah 9 ayat 10a. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, dengar ya, kerjakan itu apa? Sekuat tenaga. Apapun yang Tuhan percayakan pada engkau, kerjakan, perjuangkan sekuat tenaga. Kesehatanmu, bangun sekuat tenaga. Rumah tanggamu, studimu, pekerjaanmu, kerjakan sekuat tenaga. Pelayananmu, kerjakan sekuat tenaga. Amin. Sekuat tenaga, itu pesan dari Tuhan. Saudara, kita lihat Rut sekarang ya. Rut 2 ayat 17. Maka ia memungut di ladang sampai petang. Dari pagi terus sampai petang, saudara. Lalu ia mengirik ya yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Berapa, saudara? Seeva jelai banyaknya. 1 eva itu berapa? 10 kilo. 1 eva itu berapa? 10 kilo. Dengar ya. Rut ini bukan menuai. Dia enggak punya apa-apa. Rut ini hanya apa? Jadi dia di situ, kalau yang menuai itu sudah menuai, lalu membawa, ada yang kecer dulu, ada yang jatuh saja, dia boleh ambil, saudara. Maka dia mengikuti penuai terus. Jadi dia harus lihat terus, ini yang menuai di sana, mau jalan di situ, ikuti. Ya kalau ada yang kecer, langsung ambil gitu, saudara. Kalau enggak ada, ikuti terus. Tadi dia terus, saudara, aja baru ambil. Kalau saudara ini hanya keceran saja bisa 10 kilo, karena dia kerja keras. Setuju, saudara? Karena dia kerja gigih. Kerja sungguh-sungguh dengan tekun. Betul, saudara? Sehingga dia dapat 10 kilo. 1 hari 10 kilo. Makannya habis berapa? Dia hanya 2 orang. Dia dan Naomi. 2 orang berapa? Makannya habis berapa? Setengah kilo, saudara. Iya, 2 orang kok 1 kilo ya, keluarkan. Bededek. Setengah kilo. Ya, itu dia gandum, saudara. Kita beras ya, tapi dia gandum sama saja. Lalu saudara perhatikan, dia masih punya sisa 9,5 kilo. Saudara, ada orang ya kerja saat cukup itu, pokok sudah cukup buat makan ya sudah, saudara. Hanya itu saja. Apa naik kak, sudah agak banyak, sudah. Tidak usah repot, masih ada kok persediaannya, nggak usah dulu. Ini nganggur saja, ini libur dulu. Ada orang gitu loh, saudara. Ada orang lengganan. Kalau Selasa, kalau Senin itu bolos gitu, ada. Selalu ada alasannya. Ada lagi, kalau setiap tanggal 1 nggak masuk. Ada nggak Pak Bangga? Kadang-kadang orang gitu, sudah itu duit kok, ada duitnya kok, nggak usah kerja dulu. Ada yang gitu, so, nggak suke-suke. Loh betul, saudara, betul nggak, saudara? Dia kerja, setiap hari kerja 10, saudara. Itu 1 hari loh, saudara. Saudara bisa bayangkan, saudara. Mungkin untuk yang lain apa? Untuk lauk pauknya, betul, saudara. Yang lain untuk apa? Kebutuhan yang lain. Pasti sisa banyak. Sisanya apa? Ditabung. Tabungannya tambah.
tabungannya berlipat ganda. Tabungannya berlipat ganda dengan dahsyat. Karena kerja gigih. Karena kerja, sungguh-sungguh kerja keras. Sajak saudara buka hati. Kerjamu gimana? Santai-santai, hidup sekali aja kok dinikmati. Saudara enggak pernah lipat ganda. Kerja keras. Kerja keras. Kerja keras. Kerja keras. Saudara akan lihat pekerjaanmu diberkati. Seperti Tuhan berkati Rut. Yang dikerjakan diberkati. Betul. Dan mengalami kasih karunia yang luar biasa. Jadi kerja sungguh-sungguh, kerja keras. Sejak kalau saudara pelajar, ayo sekolahnya, belajarnya sungguh-sungguh. Enggak cuma sekolah. Kalau sekolah saja belum tentu kamu besok sukses. Saudara, belajarnya sungguh-sungguh. Enggak cuma belajar. Saudara, belajarnya sungguh-sungguh. Kalau saudara karyawan, enggak cukup jadi karyawan kerja. Kalau kerjanya males, enggak bisa naik. Ya, pendudukan nggak bisa naik, mungkin penghasilan, mungkin kalau di PHK malah lebih repot lagi karena kesetnya banget tenok, kadang-kadang itu bisa dikeluarkan. Amin, saudara. Kalau saudara ya pengusaha juga sama, profesional juga sama, pelayan Tuhan juga sama, pelayan Tuhan yang rajin, gigih, gitu saudara. Semuanya KKS, tergantung kamu rajin cari jiwa enggak. Tergantung rajin memuridkan enggak. Kalau asal dari KKS enggak pernah maju KKS-nya. Stagnasi terus. Ya memang enggak cari jiwa kok. Amin. Kalau banyak cari jiwa dapatnya banyak. Kalau sedikit cari jiwa dapatnya. Kalau enggak gerak cari jiwa dapatnya. Ada orang kelompok seku stagnasi. Lah memang orang pernah golek kok. Ya sudah pasti saudara. Betul enggak? Jujur buka hati. Yang stagnasi. Saudara cari jiwa terus apa diam? Meneng kabeh krasa. Oke ora disinggung, ditabrak. Betul gak saudara? Kepandianmu tambah gak? Kamu tambah ahli apa? Gak tambah, lah memang gak belajar kok. Merasa sudah pinter, sudah ini cukup gitu. Latihan pelayanan maju gak? Kalau gak maju, lah memang gak latihan kok. Gak belajar lagi, ningkatkan kok. Ayo, belajar yang gigih. Bekerja yang gigih. Berjuang yang gigih. Waktu engkau melangkah, diberkati. Waktu engkau melangkah, diberkati. Waktu engkau melangkah, diberkati. Amin, saudara. Diberkati. Ibu-ibu suka langsung atau langsing? Langsing toh ya. Tapi kalau jak terus saudara. Tak imani aku langsing, tapi gak ada usaha. Lo usaha lo Pak, aku ikut doa puasa lo malahan. Lah doa puasanya gimana? Kalau doa puasanya balas dendam, begitu buka puasa langsung sebelumnya siapkan banyak, makannya yang banyak. Nanti makan terus sebelum tutup saudara, ya puasa makan dulu yang kenyang dulu. Lah yuk kurusnya gimana? Malah gendut perutnya lebih besar. Karena setelah makan kenyang tidur toh. Ya atau ya. Ayo rajin. Jemaat keluarga Allah. Pelayan keluarga Allah. Saudara akan berlipat ganda. Saudara kerja yang tekun. Yang gigih. Yang rajin. Yang kedua. Bekerja di atas standar rata-rata. Ini lebih lagi saudara. Lebih daripada rajin. Kerjanya apa saudara? Di atas standar rata-rata. Rata-rata orang 7 jam misalnya ya saudara. Saudara kerjanya lebih dari rata-rata. Belajarnya lebih dari rata-rata. Saudara, itu akan buat pelipat gandanya lebih luar biasa lagi saudara. 1 Samuel 18 ayat 25 sampai 27. Kemudian berkatalah Saul, beginilah kamu katakan pada Daud, raja tidak mengendapi mas kawin ya selain dari 100 kitan, 100 kulit katan. Berapa jumlahnya? 100, teriak. Ya 100 kulit katan. Orang Filistin sebagai balasan kepada musuh raja. Saul bermaksud untuk menjatuhkan Daud dengan perantaraan orang Filistin.
ketika para pegawainya memberitahukan perkataan itu pada Daud, maka Daud setuju. Ya, maka setujulah Daud menjadi menantu raja. Sekarang saudara lihat ya, begitu diberitahu, saudara dia setuju, waktunya belum genap. Artinya bahasa yang mudah, belum waktunya untuk berangkat. Tapi dia langsung, ya, waktunya belum genap, tetapi Daud sudah bersiap. Dengar ya, misalnya ya 1 hari lagi apa 2 hari lagi berangkat. Waktunya belum, dia langsung siap, dia sudah berangkat. Siapa ingin waktu ibadah diberkati luar biasa? Siapa ingin? Ada jemaat, ibadahmu jam berapa? Kebaktiannya jam 4 sore. Lah nanti kalau jam 4 sore baru mikir, oh ini sudah jam 4 loh, ayo mulai siap-siap. Loh jam 4 itu sudah mulai ibadahnya, siapnya sebelumnya, berangkatnya sebelumnya, datangnya sebelumnya, datang cari Tuhan, datang nyembah Tuhan, datang yang mendekat pada Tuhan. Saudara hatimu siap, saudara akan diberkati, saudara alami banyak hal. Nah kalau mepet-mepet malah biasanya telat-telat. Aku dewi ya saudara, saya enggak tahu siapa yang telat saudara. Saya enggak ngomong siapa-siapa, ini hanya pengajaran. Misalnya pelayan PW, wah, saudara. Melayan jam 4, sudah jam 4 baru siap, kira-kira gimana PW? Wah ini, betul enggak? Sebelumnya, sudah siap, sudah berangkat, sudah persiapan yang terbaik untuk Tuhan. Saya percaya pelayanannya akan pelayanan yang baik, yang disukai Tuhan, yang diurapi, yang diberkati Tuhan. Betul saudara? Tadi mungkin ada yang ngerasani, loh aku ketok loh, Pak Ubaca tadi telat loh datangnya. Mungkin ada yang ngomong gitu. Saya enggak telat saudara. Saya tidur di sini sejak kemarin sore sudah melayani. Tadi pagi sudah melayani. Tadi siang sudah melayani. Sampai sekarang saudara, saya enggak telat saudara. Saya ngikuti terus. Sebelumnya sudah siap. Itu kerja Daud itu hebat, luar biasa. Ya lanjutkan ya saudara. Ia pergi dengan orang-orangnya dan menewaskan dari orang Filistin itu berapa jumlahnya? 200. Saudara berapa jumlahnya? 200 orang serta bawa kulit katan mereka. Ditetapkan syaratnya berapa? 100. Dia bawa pulang berapa? 200. Sekali lagi, targetnya berapa? 100. Dia bawa pulang berapa? 200. Daud, seorang pekerja, lebih dari rata-rata, lebih daripada targetnya, lebih daripada aturannya. Dia tidak, wah 200. Targetnya 100, saudara. Dia pokoknya berjuang. Ini sudah 90, lumayan sudah. Nanti pulang, gimana sudah? Sudah, hanya kurang 10. Kadang-kadang orang gitu loh saudara. Saya ngalamin banyak, ada orang dikasih tugas. Gimana sudah selesai? Sudah Pak, hanya tinggal kurang ini. Itu belum sudah. Wong masih kurang ini kok. Jawabnya sudah. Ayo, ada ya atau ya? Banyak atau saudara. Lalu banyak alasan A, B, C, D. Manusia itu pintar alasan. Alasan itu siapa-siapa kaya alasan. Jangan banyak alasan. Saudara pakai alasan, saudara gak pernah maju. Jangan banyak alasan. Jangan suka alasan. Kerjakan. Capai target. Selesaikan. Lebih cepat daripada waktu yang ditentukan. Betul saudara, itu penting. Betul. Daud bukan hanya sesuai aturan. Daud lebih. Syaratnya 100. Dia bawanya 200. Betul? Betul? Kalau kerja, urung jamin delik mulai. Saudara, ngurangin. Harusnya kerja main gadget terus. Gak jadi. Ya atau ya? Kalau saudara lebih daripada standar, saudara akan cepat lipat ganda. Ini zamannya berubah. Saudara kalau di bawah standar dilindas. Saudara kalau di atas standar, saudara booming. Cepat sekali. Berlipat ganda dengan dahsyat.
Saya enggak tahu ya, Nadia enggak ya, sing didengar. Sini SGD Aser siapa ya? Aser siapa ya? Nah, Bu Mariska, ya Mariska. Ada yang datang, loh kamu terima tamu kok terlambat 5 menit gitu saudara. Bu Mariska, pernah enggak? Pernah enggak? Pernah. Lalu orang itu ngomong, loh aku hanya 5 menit loh. Mungkin 1 menit loh. Itu yang 15 menit tuh enggak apa-apa kok. Aku yang terlambat 1 menit kok ditegur. Saudara dengar, jangan sampai seperti itu. Saudara dengar ya. Kalau saudara lakukan seperti itu, saudara akan makin turun. Makin turun. Kenapa? Peganganmu yang di bawah saudara. Standarmu akan ditarik turun. Standarmu akan turun. Maka aku akan turun. Prestasimu akan turun. Keadaanmu akan makin turun. Orang banyak alasan itu begitu. Lihatnya orang di bawahnya. Maka makin turun. Makin turun. Makin turun. Makin turun. Makin turun. Harusnya lihat contoh yang di atasnya. Dia lebih awal. Aku harus lebih awal. Dia maju, aku harus lebih lagi. Dia lakukan yang terbaik, aku harus lebih terbaik. Saudara akan diangkat naik, ditarik naik, ditarik naik. Dalam pekerjaan di perusahaan sama. Jangan banyak alasan. Dan jangan tadi loh, yang saudara pegang jangan yang di bawahmu. Kalau saudara sekali lagi ya, kalau saudara alasan saja saudara tidak bisa maju. Apalagi saudara yang saudara pegang supaya membela diri yang di bawahmu. Saudara prestasimu makin turun. Makin turun, makin turun, makin turun. Saudara pegang yang di atas. Aku mau lebih baik lagi. Aku mau lebih berjuang lagi. Aku mau lebih berprestasi. Saudara akan dibawa naik, 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 naik. Saudara akan mengalami pelipat gandaan yang dahsyat. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Dan saudara akan mendengarkan. Lalu juga ada orang per bulan. Per bulannya standarnya berapa persen ya? Namanya per puluhan. Aku per puluhan. Tapi hitungannya tidak per puluhan. Kurang sidik ya apa-apa toh. Wes gelemnya wes lumayan kok. Wah, kok masih dipersoalkan? Enggak ada yang mempersoalkan. Tapi kalau saudara ambil standar yang rendah, saudara percayalah. Hatimu dengan Tuhan makin turun. Makin turun. Makin turun. Makin turun. Saudara punya standar lebih dari yang seharusnya. Orang-orang yang seperti itu mengalami kedahsyatan. Amin. Saya tadi ngasih ilustrasi tentang Tuhan Yesus. Ya, tapi itu hanya ilustrasi. Wah, Rendra Pak, enggak usah pakai Tuhan Yesus saja. Nanti orang kalau jahat mau jahati Pak Ubaja, ngomongannya dipotong. Ilustrasinya dianggap Pak Ubaja ngomong ini itu sesat, itu nggak cocok dengan Alkitab karena memang bukan Alkitab, hanya ilustrasi contoh. Ya tak gantilah ya, bukan Tuhan Yesus lah. Ini ceritanya Pak Pangga mau ngadakan sesuatu di Tawangmangu gitu saudara. Lalu pesan semua bawa batu ya gitu saudara. Ini contoh ya Pak Pangga ya, bawa batu ya di Tawangmangu ya saudara. Saudara berangkat di sana, saudara ada yang mau, ada yang tidak. Saudara ada salah satu ngomong, gue batu, ya wes, rapi enak. Nanti kalau Pak Pangga sudah pesen tidak bawa, ya sudah, saudara. Iya. Lalu ada satu orang bawa batu segini, ya saudara. Seberapa segini ya Pak Pangga ya, segini. Tapi dia lihat temannya yang sama-sama karena ada kendaraannya bersama-sama, bawanya segini. Dia tertawa, kamu itu suruh batu, bawa seperti buat apa berat? Batu ya batu, katanya gitu. Saya mbak seperti ngapain kamu seperti itu? Ya temennya diejek macam-macam saudara. Ya sudah sampai di sana, Pak Pangga ternyata ngadakan pesta. Jadi pesan saudara semua, ya setelah saudara yang sudah bawa batu itu untuk ditukar makanan yang dari Prancis, dari macam-macam. Nah, saudara, semua yang bawa batu ini mulai tukar makanan. Kasih apa Pak? Makan apa yang enak segini nih? Apa ya? Ya banyak saudara. Segini, wah kenyang. Karena acaranya itu panjang. Dari siang sampai sore malam gitu saudara. Maka ada makanan. Lalu yang bawa batu satunya, dia bawanya segini. Tukar, kasih apa? Bergedel.
Jadi makanya cuma dapat bergedel gitu saudara. Kenapa? Sukanya dikecilkan, dikurangi. Berkatnya juga jadi makin kecil. Saudara belajar di atas rata-rata. Belajar lebih daripada orang lain. Berjuang lebih dari orang lain. Saudara, lakukan sesuatu lebih dari orang lain. Amin, saudara. Itu luar biasa, saudara. Ya, yang ketiga, ya, yaitu kerja dengan integritas. Apa, saudara? Integritas. Ya, itu sifat, karakter, mentalitas, integritas itu penting sekali, saudara. Kemarin tadi saya ceritakan, ya, waktu Natal full time Tuhan berikan mentalitas, ya, karakter, sifat, saudara, integritas. Daniel 6 ayat 4 dan 5, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan, saudara, terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Cari kesalahannya apa untuk mendakwa dia. Yang lain iri karena dia diangkat gitu, saudara, untuk jatuhkan dia. Tetapi mereka tidak dapat alasan apapun atau suatu kesalahan sebab ia setia mentalitasnya. Dan tidak ada didapati suatu kelalaian dan suatu kesalahan, ya, padanya. Saudara lihat, Daniel itu orang yang rajin, itu orang yang gigih, itu orang yang pandai, naik terus. Tapi yang lain gak suka, mau jatuhkan. Hebatnya, dia punya integritas. Dia hidup dalam kekudusan. Dia hidup dalam kejujuran. Hatinya jujur. Dia taat. Apa yang diperintahkan raja, ditaati. Dia setia. Tadi dikatakan, enggak ada pikiran pengkhianatan. Dia tidak punya motivasi yang tidak baik. Cari kesalahannya, enggak bisa. Enggak akan didapatkan. Enggak bisa dijatuhkan. Betul, saudara? Itu luar biasa. Maka terus pelipat ganda. Terus berlipat ganda. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Naik terus, saudara. Amsal 14 ayat 11. Rumah orang fasik akan musnah. Rumah permanen dimiliki oleh orang fasik sekalipun permanen akan musnah. Bisa hancur, saudara. Tetapi kemah itu kan beda dengan rumah, betul gak? Hanya kemah saja. Orang jujur, yang punya integritas, yang mentalitasnya baik, sifatnya, karakternya baik, akan mekar, bertambah, berkembang, berlipat ganda dengan dahsyat. Amin, saudara. Karena apa? Mentalitas karakter. Dia bisa dipercayai sampai apa? Rajanya jatuh. Ganti raja kedua dia dibutuhkan. Karena ini orang pandai dan jujur, bisa dipercaya. Serahkan dia aman, betul? Serahkan dia maju, dikerjakan, enggak curang, enggak mencuri. Raja kedua jatuh, raja ketiga butuh dia, tetap jadi penguasa, jadi orang kedua setelah raja. Raja ketiga jatuh, raja keempat tetap saja butuh dia, diangkat dia, tetap jadi wakil raja. Dia punya, ya, integritas, dia punya mentalitas, dia punya sifat yang baik, jujur dan pandai, seimbang tadi ya, saudara, ya. Rajin, tekun, betul tak, saudara? Belajar, berjuang. Kalau saudara punya dua-dua, hebat. Betul? Pinter saja tidak jujur, percuma. Makin pinter. Saudara punya enggak? Ya, kalau saudara punya perusahaan, ya, mau enggak karyawan pinter? Sudah pinter. Apa, saudara? Bukan pinter, pinter. Tapi enggak jujur. Mau enggak? Makin pinter, makin bahaya. Lah benar, pinter ngapusi toh, saudara. Pinter nyolong toh, saudara. Benar enggak? Makin bahaya. Betul? Pinter harus tetap integritas, jujur, tulus, jujur, bodoh banget,
Mau enggak? Ya enggak, harus seimbang. Maka doa dan usaha, belajar. Ya enggak, saudara? Harus sama-sama dua-dua. Nah, saya ajak ayo punya integritas. Kalau jadi pegawai jangan banyak ya nyuri. Jangan banyak kalau disuruh nipu. Jujur. Tadi saya dengar ada yang bersaksi begini. Dia pengusaha. Ya, tiba-tiba ada perusahaan lain kirim transfer uang kelebihan. Utangnya orang lain itu cuma 20 juta, transfernya 80 juta. Begitu dibuka, 80 juta. Itu berkat Tuhan atau apa? Orang utangnya cuma 20 itu dikirimi 80. Ujian, ayo jujur dah. Kadang-kadang ada orang ngetes loh saudara. Jangan salah loh saudara. Kalau saudara mau ngetes karyawan saudara gampang kok. Kalau saudara punya di rumah ya, tinggal no HP-mu di situ aja. Dianggap gak ada yang ngerti. Nek hilang ya wis itu wis ketahuan langsung. Betul? Dia telepon, ini menurut pembukuanku kamu kurang 20 kok. Kirim 80, coba dicek gimana. Sana kan, oh iya betul. Sebetulnya 20, ya aku salah transfer. Ditransfer balik, dikembalikan. Sejak itu, perusahaan itu percaya dengan dia, nggak mau beli yang lain. Belinya tempat dia terus. Orang yang bisa dipercaya dapat banyak kepercayaan. Nanti setelah selesai, kalau ada bagian apa, bagian kepercayaan keamanan, ini HP. Aku doa, puasa loh. Ini mulai tanggal 11 loh. Ini tiba-tiba ada HP. Wah, ini jawaban doa atau apa? Loh, ini penting loh saudara, betul gak? Integritas. Kalau saudara punya integritas, rajin, gigih, naikmu enggak jatuh. Naik lagi, naik lagi, naik lagi, naik lagi, naik lagi, naik lagi. Sekarang buka hati semua. Saudara firman Tuhan selalu mengingatkan kita, jangan sampai tidak jujur. Kalau ada yang berbuat dosa, tidak jujur, bertobat. Saudara akan selamat. Amin. Amin. Jangan nyuri, termasuk nyuri waktu. Itu saudara, banyak hal saudara. Ya, semuanya. Waktu jangan disunat. Saudara, kepercayaan semuanya jangan. Yang keempat saudara, kerja tim, artinya kerjasama. Artinya harus jadi orang yang bisa kerjasama. Jangan nggak bisa kerjasama. Ada orang ya digantungkan siapa bisa kerjasama. Oke, maju. Tapi ada orang tidak bisa. Dengan ini tidak cocok. Dengan itu nggak bisa kerjasama, saudara. Jadi kalau nggak bisa sama itu kadang-kadang orang tuh repot. Mau ditempatkan di mana? Di sini padu, saudara. Di situ geger, saudara. Di sana lagi, saudara, malah kepioh gitu, saudara. Mau ditaruh di mana? Tuhan pun bingung. Aku taruhkan di sini ribut malah. Kelompok saya di situ bubar. Aku taruhkan di pelayan ibadah di sana repot bol. Malah jadi gaya kacau. Sulit, nggak bisa diangkat Tuhan, nggak bisa ditempatkan. Tapi kalau saudara orang yang bisa kerjasama, Tuhan suka. Saudara dimasukkan di ibadah jam 4, saudara dukung, maju. Betul? Saudara ya dipakai salah satu lah, bagian apapun, kerjakan dengan bagus, maju. Saudara jadi orang yang bisa kerjasama. Saudara kalau enggak bisa kerjasama, di mana-mana orang sambat. Kalau sudah datang, wah kalau dia datang wes repot ini, geger nanti, ribut nanti, jadi kacau. Jangan sampai. Saudara datang jadi pendamai. Karena saudara datang, orang suka, nanti akan maju. Kita bisa kerjasama dengan baik, kita akan maju. Mudah kerjasama. Kalau selama ini sulit, belajar minta hati Tuhan. Bapa, Anak, Roh Kudus selalu bersatu. Tuhan berkata betapa indahnya, eloknya anak-anak Tuhan bersatu. Komsel yang bersatu, ibadah yang bersatu, departemen yang bersatu, keluarga yang bersatu.
Jangan sampai kalau saudara di rumah, saudara, semua orang takut karena geger terus. Jangan sampai. Komsel, datang di komsel, orang komsel wedi kabeh. Jangan sampai. Justru orang senang kalau saudara datang. Amin. Amin. Yang merasa bertobat itu saudara. Karena saudara akan naik. Saudara naik. Dan keluarga, saya harus dengan keluarga semua bisa bersatu. Dengan istri, dengan anak, dengan menantu, dengan cucu, dengan cicit nantinya saudara. Bisa mudah bersatu. Di sini ada enggak ya yang suka geger? Merasa, enggak, jangan angkat-angkat. Ngerti dewe. Kroso dewe. Karena enggak tak singgah, tak tabok. Amin. Iya. Bak itu bisa diberkati maju. Karena sudah 2 tahun ini tema kita selalu unity. Unity. Kesatuan. Setiap kali panitia kumpul cepat selesaikan apa? Semua orang yang mudah bersatu. Waktu kerja, semua kerja bagiannya masing-masing. Tuhan senang, diberkati oleh Tuhan. Nah itu contoh yang luar biasa, saudara. Yang kelima, kerja dengan berkat. Kerja dengan pengurapan. Kerja disertai anugerah Tuhan. Jadi bukan hanya rajin, bukan hanya berjuang kekuatan kita saja. Ada berkat dari Tuhan. Disertai berkat. Disertai kasih karunia. Disertai anugerah. Amin. Saya beri contoh ya. Simon Petrus, seorang penjala, seorang nelayan. Artinya dia punya kepandaian untuk menjala ikan toh, betul ya? Tapi dia sekalipun punya kepandaian, semalam-malaman jala nggak dapat. Jadi kepandaian belum tentu jamin. Kegigihan, kerja keras belum tentu dapat. Dia semalam-malaman loh saudara, kerja nggak dapat apa-apa. Sudah seperti itu dia masih basuh jalannya loh. Kalau orang malas nggak pernah mau basuh loh saudara, jalannya diperbaiki. Dia orang yang pandai menjala ikan, orang yang rajin, orang yang gigih, tapi nggak berhasil. Bersyukur Tuhan Yesus lewat pinjam perahunya. Dan bersyukur lagi dia mau pinjamkan perahunya. Bersyukur yang rumah saudara mau dipakai oleh Tuhan. Bersyukur yang talenta saudara mau dipakai oleh Tuhan. Iya, bersyukur yang apapun dalam hidupmu Tuhan mau pakai saudara berikan. Bersyukur. Setelah ngajar Tuhan Yesus saja, ayo tolak ke tempat yang lebih dalam. Setelah tempat yang lebih dalam Tuhan Yesus ngomong apa? Sekarang tebar jalamu di sebelah kananmu. Petrus ngomong, Tuhan semalam-malaman aku terberjala. Aku terberjala. Ya, artinya gini, dia itu nelayan tahu ada ikan apa enggak, betul enggak? Bahkan dia sudah nyoba berulang-ulang, tidak ada. Artinya di dalamnya itu ada ikan enggak? Enggak ada. Artinya tidak ada. Tapi karena engkau yang nyuruh, aku mau taat Tuhan, aku terberjala. Begitu dia melangkah, Tuhan itu gerakkan, mujizat terjadi. Ikan-ikan itu ada di situ semua, langsung ngumpul tinggal di jala. Maka dia dapat sampai jalannya hampir koyak. Itu bukan karena kepandaiannya. Kepandaiannya nggak bisa. Itu bukan karena ketekunannya, kegigihannya. Dia sudah tekun gigih nggak dapat apa-apa. Tapi karena apa? Diberkati. Diberkati. Dapat kasih karunia. Orang yang diberkati pasti jadi. Tadi kesaksian, sudah ingat ya, video kesaksian. Dia sudah usaha buka batik, gagal. Betul tak? Dia nggak putus asa loh, tekun. Buka lagi rumah makan. Betul saudara? Malah ketabrak saudara. Malah ditipu karyawannya saudara. Malah nggak laku, sudah hampir tutup. Tapi saya ajak saudara ingat ya, dia tekun cari Tuhan. Tekun ibadah. Tekun ya doa. Tekun di pondok Daud, ya tadi tulis gitu ya. Dia tangkap remanya. Oh ini saatnya Tuhan lakukan. Ya waktu ada khotbah, ini pecah telur, ini pecah ya. Oh prestasi, tangkap saudara. Saudara masih ingat saat dia usaha dan taat, Tuhan kirim YouTuber.
Itu apa bisa di planning? Nggak bisa. Dia nggak kenal kok, betul nggak? YouTuber datang sendiri. YouTuber digerakkan oleh Tuhan, saudara, nawarin sendiri, lalu dia viralkan langsung, saudara, 5 kali lipat, berlipat ganda. Saudara dengar ya, saudara dengar sekali lagi. Itu kerja dengan anugerah. Itu kerja dengan kemurahan Tuhan. Itu kerja dengan berkat Tuhan. Jangan lupa satu ini. Dua-dua penting. Kita dengan kekuatan kita harus rajin. Tapi ngandalkan Tuhan. Bukan kekuatan kita. Betul saudara? Kalau di dunia ngandalkan aku bisa. Tapi dalam Tuhan enggak. Aku enggak bisa. Tapi ada Tuhan yang bisa menolong aku. Yang bisa memberkati aku. Yang bisa membuat aku jadi bisa. Aku enggak ada apa-apa. Tuhan bisa. Kemarin waktu semalam suntuk, saudara, ada dokter gigi, dokter Erik, kalau saudara kenal Dok Sari itu ya, bersaksi tentang Holy Land yang bagi saya sangat diberkati. Jadi ceritanya tahun 2020, itu menjelang Covid, saudara, kita ada tour, ya, saya Januari sudah dengar Covid mulai ada di beberapa tempat. Kita mau jadi apa enggak itu maju mundur. Tapi waktu saya tanya gimana, dia sudah daftar. Jadi enggak, dia malah ngotok, jadi pak. Artinya dia ngomong karena dia punya kerinduan yang besar. Dia sudah dengar banyak orang yang mengalami breakthrough, terobosan, luar biasa. Jadi pak. Ya temannya juga Kristen minta, jadi pak, dia ingin sekali. Lalu berangkat, Holy Land jadi berangkat. Di sana kita merasakan perlindungan, tuntunan, penyertaan Tuhan luar biasa. Kita datang di satu tempat kelahiran, ya, lalu pergi besok tempat yang lain, tempat kelahirannya tutup besoknya. Kita pindah tempat kedua, saudara, selesai, besoknya pindah tempat kedua, besoknya tutup. Terus, jadi kita itu seperti kejar-kejaran dengan Covid, saudara. Kita datang, kita selangkah, ini ditutup karena Covid. Kita pindah, tutup. Kita naik pesawat terbang pulang Indonesia, sampai Indonesia dengan berita dunia, Israel sudah tutup. Penyertaan Tuhan itu hebat. Itu nggak bisa diatur manusia. Tempat sana nggak mungkin mau nunggu ya, mau baca dengan timnya ya, datang dulu baru tutup, nggak bisa. Betul? Dan dia merasa diberkati dengan beberapa tempat. Pertama, Taman Getsemani, di mana Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dia berkata, Tuhan, kalau boleh taman ini dari, ya lalu dariku, tapi jangan kehendakku, kehendakmu. Tuhan Yesus sana berdoa, bergumulnya luar biasa antara ya atau tidak. Hanya dia kalahkan dagingnya, dia bergumul sampai keringatnya jadi darah. Ya, dia berkata waktu di sana, dia tiba-tiba diberkati Tuhan bisa merasakan saat Tuhan Yesus sedang bergumul luar biasa. Seperti itu bisa merasakan pergumulan, dia nangis, merasakan betapa luar biasa pergumulan Tuhan. Dia rela untuk kita. Dia sampai berkata, apa yang aku lakukan pada Tuhan gak ada apa-apanya. Pengorbanan Tuhan luar biasa. Dia lalu ada yang di sini saudara, ya setelah masuk di situ, dia berkata, dia sampai lupa, yang lain sudah berangkat, dia ketinggalan gitu saudara. Tapi sekira dipanggil, ayo berangkat. Ya sudah berangkat. Lalu sampai tempat yang kedua, upper room. Tempat perjamuan terakhir. Tempat Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Dia berkata ini paling hebat, luar biasa. Dia cerita, biasanya tempat ini penuh dengan turis yang lain. Kalau saudara pernah di sana. Kali itu, ya mungkin karena Covid itu saudara. Nggak ada orang saudara. Jadi grup kita saja saudara. Begitu masuk, begitu doa, hadirat Tuhan, semua tersungkur. Enggak ada satupun yang berdiri, semua saudara. Termasuk dia tersungkur saudara. Bisa merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa sekali saudara. Ya, yang berdiri tinggal saya, karena saya mimpin, itu Pak Yuda nutup pintu. Supaya apa? Penjaganya enggak dengar. Biasanya kok penjaganya tahu kita diusir, suruh pergi saudara. Jadi tutup gitu saudara. Tapi di sini luar biasa merasakan zaman Tuhan luar biasa. Dia berkata, seumur hidup aku nggak bisa lupa hadirat Tuhan yang seperti itu.
Setiap ingat hadirat Tuhan seperti itu, dia berkata, aku masih curga air mata. Luar biasa sekali. Yang ketiga, di tempat Tuhan berkata, Simon Petrus, apakah kau mengasihi aku 3 kali? Akhirnya Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Sampai di sana dia sudah tahu nanti pasti dijamah Tuhan lagi. Ya, lalu saya sampaikan firman Tuhan di situ tentang Simon Petrus tadi, karena itu tempat itu, saudara. Lalu saya beri bukan ilustrasi ya, kesaksian yang pernah dialami. Ya, akhirnya Petrus dia merintis di Roma yang sekarang jadi Roma Katolik itu. Ya, di sana, saudara. Saat itu ya ada aniaya Kaisar Nero, orang-orang Israel ditangkap, dianiaya, sehingga Petrus melarikan diri. Waktu dia lari tinggalkan Roma, di tengah jalan ketemu dengan Yesus. Dia berkata, guru mau kemana? Yesus berkata, aku mau ke Roma. Petrus berkata, jangan, ada aniaya, aku saja lari kok. Kamu jangan, guru jangan ke Roma. Apa kata Yesus? Justru karena kau lari, tinggalkan domba-dombaku, maka aku harus ke Roma sendiri. Aku harus menyertai, melindungi domba-dombaku. Petrus ingat saat itu, kau mengasihi aku, gembalakan aku. Simon Petrus tersungkur, kata, Tuhan, kau tidak usah ke sana, aku kembali ke Roma. Dia yang mau undur, mau cari aman, kembali melayani, dan akhirnya dipakai Tuhan. Luar biasa. Tempat itu selalu setiap orang yang undur dibangkitkan kembali pada Tuhan. Dia berkata, aku sampai pegang kakinya Pak Ubadza, minta didoakan supaya aku dipakai Tuhan, supaya sungguh-sungguh Tuhan pakai hidupku untuk membalas cinta kasihnya Tuhan. Lalu dia tutup dengan ini, saudara. Saya sungguh-sungguh luar biasa. Waktu diumumkan Tuhan beri perintah gereja kita, bangun pusat kegerakan Roh Kudus. Hatiku nangis. Saya tahu ini penting sekali, saudara. Kenapa? Setelah itu ternyata kita kan gak ngerti, betul. Israel perang, betul saudara. Sampai sekarang kita gak ngerti masih bisa ke sana lagi atau tidak. Tergantung perangnya makin besar atau makin kecil, tidak tahu lagi. Tapi dia berkata, itu pasti nanti jadi berkat yang luar biasa, Holy Land. Karena bisa ke sana pun yang bisa pergi karena mahal hanya sekitar 2%. Apalagi kalau perang gak ada yang bisa. Tapi bersyukur Tuhan beri tugas gereja kita, bangun Holy Land Experience. Dia berkata, aku sudah komitmen dengan Tuhan, aku akan support, aku akan ikut terlibat, karena aku percaya itu akan jadi berkat bagi banyak orang. Dia setelah itu khotbahnya juga ngajak, ayo saudara, ini proyek, ini kepercayaan dari Tuhan. Kerjakan bersama, doakan bersama, support bersama, percaya dalam kesatuan, Tuhan pasti jawab. Diajak luar biasa sekali, saudara. Lalu saya juga tergerak, saya juga ajak setiap saudara, ini proyek Tuhan, ayo kerjakan bersama. Tugas dari Tuhan untuk gereja, untuk kita semua. Doakan bersama, support dengan apa yang saudara bisa support. Kepandaian saudara, talenta saudara, apapun kepandaian saudara bisa dipakai di situ. Saudara bisa pandai melukis, saudara bisa punya kepandaian untuk pertanian, untuk peternakan, untuk perikanan. Saudara bisa punya kepandaian apapun bisa dipakai. Ya, yang lain juga kalau saudara mau dukung dengan dana, ada janji iman, bisa transfer langsung. Khusus itu ada nomor rekening yang sendiri. Ya, kalau enggak nomor yang umum ditulis juga bisa. Kalau saudara tergerak untuk tempat, salah satu tempat, tadi 3 itu juga dibangun di sana semua. Ada satu, kalau menurut saya itu kesempatan adalah saudara di tempat Pentakosta itu bawahnya itu akan kita pakai Pondok Daud. Semua orang percayalah, Pondok Daud itu sudah berkati, menolong betapa banyaknya orang. Setiap kesaksian mayoritas salah satunya Pondok Daud. Saya ajak saudara lihat ya, Tuhan itu pilih kita, dipercaya membangun Pondok Daud. Sampai sekarang
di Indonesia saudara nggak akan temukan ada gereja yang pondok Daud 24 jam itu nggak ada. Sampai sekarang nggak ada. Karena tanpa Tuhan kita pun nggak bisa. Tapi waktu Tuhan perintahkan, waktu dulu sekarang sudah 14 tahunan, langsung 24 jam. Kena COVID berhenti, waktu kita kembali 24 jam langsung jalan. Itu Tuhan, bukan manusia. Tempat itu belum ada yang biayai khusus. Saya percaya itu kesempatan. Ada satu lagi, yaitu tempat Petrus menyangka 3 kali. Ayam berkokok, Petrus disadarkan. Dan akhirnya membuat Petrus bertobat kembali pada Tuhan. Itu juga ya masih ada ya, kalau yang rindu ya itu yang ini. Ya, ini juga saudara, saya lupa. Ini juga saudara. Itu luar biasa. Doa segala bangsa. Bukit doa, gua doa habis. Tapi ada gedung itu untuk doa. Itu saat Yesus berkata, jangan kehendakku, kehendakmu Tuhan. Ya, luar biasa sekali. Ya, lalu yang buat saya kagum begini. Dia cerita, dia bergumul banyak. Tapi setelah pulang, dia lihat doa-doanya mulai dijawab. Mulai dijawab. Yang dia memang mau doakan di sana, doa-doanya mulai dijawab. Yang lebih saya kaget lagi, tadi pagi. Karena ini saya disaksikan juga Sabtu kemarin. Dia WhatsApp, Tuhan. Dia berkata, Pak Obaja, saya terharu dengan Tuhan. Saya tadi kesaksianku baru, dia bersaksi. Tuhan itu ternyata luar biasa. Buat aku lebih terharu, lebih yakin. Tiba-tiba aku malah dapat diberkati lebih luar biasa baru saja. Itu dia kesaksiannya berarti Sabtu pagi. Semalam suntuk kan dia sesi yang kedua saudara. Lalu kemarin sore dia berkata, Tuhan ajaib. Tuhan itu nyata. Tuhan itu luar biasa. Tangkap saudara. Aku percaya pada firman. Sebuah bangkit berdiri. Pujian-pujian dengan iman. Melangkah dengan imanku, tetap setia pada perjanjianmu. Jadikan ku hamba milikmu. Aku percaya pada firman-Mu. Katakan pada Tuhan saudara, pakai lagu ini untuk menanggapi Tuhan, dengan imanku, untuk menanggapi firman Tuhan, janji Tuhan. Pada perjanjian-Mu, jadikan ku hamba milik. Semua angkat tangan, datanglah secara pribadi pada Tuhan. Mulailah berkata-kata pada Tuhan. Tanggapilah Tuhan. Tanggapilah firman Tuhan. Katakan, aku percaya Tuhan. Firman-Mu itu pasti benar. Firman-Mu itu adalah kebenaran sendiri. Aku percaya Tuhan dengan janji-Mu. Engkau Tuhan yang berjanji, yang bisa menepati janji, yang pasti menepati janji. Engkau tidak pernah ingkar janji. Aku percaya Tuhan, aku mau lakukan firman-Mu. Aku mau menjadi pelaku firman. Aku percaya Tuhan, aku akan mengalami kebenaran firman-Mu. Aku akan mengalami janji-Mu. Aku percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang bisa dipercaya. Tuhan, jamah hati kami, beri hati yang mudah percaya. Menterikkan dalam hati kami Tuhan, supaya kami menyala-nyala dalam firman-Mu, menyala-nyala dalam janji-Mu, menyala-nyala di dalam Tuhan, supaya sungguh-sungguh kami mulai saat ini bukan hanya doa, bukan hanya iman, bekerja, belajar, berjuang, lakukan firman-Mu. Aku percaya waktu aku mulai bergerak, berjuang, bertindak, belajar, bekerja, perjuangan, maka Engkau berkarya, kuasa-Mu mengalir, mujizat-Mu mengalir, berkat-Mu mengalir, dan itu terjadi pelipat gandaan yang dahsyat. Oralah pasaka, saudara doa masing-masing dengan keadaan saudara. Tuhan, jadikan firman-Mu ini rema bagi setiap kami, pribadi demi pribadi. Jadikan firman-Mu ini pembukaan
pewahyuan daripada Tuhan. Oh, bicara khusus Tuhan yang menuntun kami. Oh, dari kemuliaan pada kemuliaan, dari kasih karunia pada kasih karunia. Aku percaya ini saatnya banjir kasih karunia. Tuhan sedang limpahkan kemurahan Tuhan, kasih karunia luar biasa dalam gerejamu ini Tuhan. Aku percaya Tuhan, banyak yang sudah mengalami. Aku juga akan mengalami Tuhan. Kau baik, jadikan aku saksimu, jadikan aku alatmu Tuhan. Hidupku Tuhan jadi kesaksian di mana-mana. Hidupku jadi berkat Tuhan, jadi berkat bagi keluargaku, bagi gerejamu. Oh Tuhan, bagi pekerjaanmu Tuhan, bagi sesama, bagi aku Tuhan. Sungguh-sungguh selamatkan banyak orang. Firman-Mu terjadi. Aku percaya terjadi Tuhan. Yang sakit sembuhkanlah Tuhan, supaya dengan tubuh yang sehat lakukan firman-Mu, lakukan tugas-Mu. Yang kekurangan berkatilah, supaya bisa jadi berkat. Yang jalan buntu bukalah jalan Tuhan. Oh, yang butuh mujizat berikan mujizat yang daripada Tuhan sendiri. Yang butuh pertolongan, butuh perlindungan, butuh tuntunan, berikanlah Tuhan. Ayo memberi pasangan hidup yang terbaik, keturunan yang terbaik Tuhan, pekerjaan yang terbaik, jalan yang terbaik. Yang goyah, kuatkan imannya Tuhan. Kami percaya sesuatu sedang Kau lakukan. Yang sedang berdoa, berilah jawaban doa yang lebih daripada yang bisa kami minta, lebih daripada yang bisa kami bayangkan, kami dengar maupun kami inginkan. Kami percaya. Maka dalam nama Tuhan Yesus, kami terima jawaban doa dengan iman. Kami terima. Terjadi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama, di atas segala nama, nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami terima jawaban doa ini. Amin. Beri tepuk tangan yang sangat meriah sekali. Pujikan lagu kemenangan. Deklarasikan iman kita. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amen. Diberkati pekerjaanmu, amin. Keluargamu, amin. Kesehatanmu, amin. Pertumbuhan iman rohanimu, amin. Pelayanan dan kesaksianmu, amin. Diberkati studi atau segala yang kau usahakan, amin. Diberkati keuanganmu, amin. Masa depanmu, amin. Segenap kehidupanmu, amin. Diberkati dan jadilah berkat, amin. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Roh Kudus sampai selama-lamanya. Setiap jemaat-Mu Tuhan pulang dengan anugerah yang besar. Dalam tuntunan Tuhan. Amin. Terima kasih Yesusku.